Oras, salam buat saudara-saudaraku yang muda, generasi muda, khususnya yang lahir di kota ataupun di perantauan, maupun yang lahir di desa atau di Bonapasogit. Ini kita tentang apa itu pertuturan atau silsilah sundut tarombo. Ya, kita harus tahu bagaimana kita memanggil saudara kita yang punya marga atau satu nomor. Ya, saya buat contoh, saya Parhehean Sihombing, nomor silsilah saya atau nomor generasi sundut saya nomor 17, Lumbenturuan. Jadi apabila kita jumpa sesama satu nomor, yaitu dia nomor 17, jadi kita memanggil dia Hahadoli kalau dia dari keturunan yang tertua, dan sebaliknya dia memanggil kita yaitu Anggidoli, dan istrinya kita panggil Akang Boro. Jadi seandainya kita jumpa, ya katakanlah dia lebih muda dari kita, bahasa adat, contoh aku umur 50, jumpa kita sama umur 30, kalau bahasa Segan itu bisa disebut dengan Raja Doli. Baru yang kedua lagi, kalau jumpa kita sesama nomor sundut yang 16 sama Lumbenturuan, itu kita memanggil bapak tua sama istrinya inang tua, tetapi dia tetap sundut atau dari keturunan yang tertua. Tetapi kalau dia dari keturunan yang termuda atau kita yang tertua, disebut itu dengan sianggian atau siakangan. Kalau kita siakangan, kita memanggil Amanguda, dan istrinya kita panggil Inanguda. Dan sebaliknya kita dipanggil yaitu Anaha. Apa itu Anaha? Singkatan dari anak kasihan. Dan seterusnya, kalau kita jumpa dari generasi ke-17, jumpa lagi ke generasi nomor 15, ya kita memanggil Upung Doli. Sebaliknya mereka memanggil kita Pahupu. Jadi seandainya dia lebih muda dari kita, bisa mereka memanggil kita Amang. Tetapi secara adat dia harus memanggil kita Pahupu. Dan lagi seandainya kita lagi jumpa aku nomor sundut 17 yang 3 tingkat di atas kita, yaitu nomor 14, kita memanggil Amang Mangulahi, dan istrinya bisa memanggil, kita panggil dengan Inang Mangulahi. Ada bisa juga kita panggil yaitu dengan Amang Matua atau Inang Matua. Jadi kalau 4 tingkat lagi ke atas kita, contoh nomor 13, kita balik lagi memanggil yaitu Upung Mangulaki. Jadi mereka bisa memanggil kita tetap Pahupu atau bisa memanggil Amang. Jadi bagi generasi kita, perlu ini kita pelajari, tolong diluangkan waktunya. Jadi
bagaimana caranya biar kita tahu siapa yang tertua? Kita harus mempelajari silsilah sundut kita. Contohnya aku nomor 17. Nomor 1 itu Lumban Turuan. Nomor 2 silsilah aku Huta Gurgur. Dari Huta Gurgur anaknya Raung Nabulun. Dari Raung Nabulun ketiga anak-anaknya yaitu Datu Kelapang. Silsilah keempat. Nomor 5 Jora Bebiat. Nomor 6 Bebiat Sosunggulo. Nomor 7 Datu Marula. Nomor 8 yaitu Opu Mangarandang. Nomor 9 yaitu Guru Tinahi. Nomor 10 anaknya Guru Tinahi lagi yaitu Opu Gurgur. Anaknya Opu Gurgur lagi Opu Dolok. Anaknya Opu Dolok yaitu Opu Sihalaga. Itu nomor 13. Itu tadi nomor 12 Opu Sihalaga. Nomor 14 yaitu Opu Rabut. Nomor 15 Opu Maruli. Nomor 16 Opu Koklas. Nomor 17 yaitu Amalidia, yaitu saya sendiri Perhian Sihombing. Jadi intinya 17 generasi itu harus kita pelajari. Dan dari mana tahu kita siapa yang paling tua? Ya, kita pelajari itu dulu juga, yaitu anak Lumban Turuan 2, yaitu Huta Gurgur sama Hariara. Yang paling tua Huta Gurgur. Anaknya Huta Gurgur 2, Raung Nabulun. Tua Kinalang sama Raung Nabulun. Yang paling tua yaitu Tua Kinalang. Anaknya Raung Nabulun 4, yaitu Ombar Najolo, Padenamora, Gijang Manurung, Datu Kelapang. Yang paling tua Ombar Najolo. Datu Kelapang anaknya 3, Tuang Gursinoba, Jor Bebiat, Datu Lobi. Sampai sini nanti kita tahu, ya kita pasti udah tahu siapa yang lebih tua, siapa yang manggil abang, dan siapa yang panggil Anggidoli, siapa yang panggil haha. Jadi kalau bahasa kita sekarang, apalagi generasi muda sekarang, zaman milenial, susah kali katanya. Sebenarnya tidak susah. Kok 17 kok? Masa 17 aja nggak bisa kita pelajari? Ya contoh, jauh lebih susah saya pelajari, yaitu negara Republik Indonesia terdiri dari 34 provinsi, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai ke Papua. Tapi itu pun bisa kita pelajari, murah, yaitu 34 provinsi, sama dengan ibu kotanya. Dan apalagi kalau kita yang suka menonton politik, anggota parlemen 560 anggota, bahkan sekarang udah 575. Bisa separuh kita tahu siapa anggota DPR RI. Masa 17? Jadi giliran Anda sekarang, nomor Anda nomor berapa, sunduk berapa. Jadi kenapa saya sengaja ini saya upload, saudara-saudaraku, karena waktu ini tetap berjalan, hari, minggu, bulan tetap berganti. Artinya yang tua semakin tua, generasi muda jadi tua, anak-anak jadi muda. Jadi siapa lagi nanti yang mempelajari tentang silsilah sundut atau generasi marga kita kalau bukan
kita sendiri. Jadi tolong diluangkan waktunya sedikit aja. Jadi caranya ini untuk mempelajari sundut-sundut kita atau generasi kita, yaitu bisa kita masuki grup mensos, grup yaitu yang namanya grup marga. Ada grup yang membahas tentang peradatan. Jadi semoga konten ini bermanfaat. Saya upload ini sengaja untuk jadi menginspirasi anak-anak muda kita zaman sekarang yang tidak memberi perhatiannya tentang pertuturan kita. Jadi apabila ada ucapan saya yang tidak berkenan di hati saudara-saudaraku, mohon maaf, dan saya minta jangan lupa dukungannya, like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe agar channel kita hidup untuk memotivasi dan belajar tentang ruhut atau pertuturan dan adat bangsa Batak. Jadi sekian, dengan akhir kata saya akan buat pantun tapi dengan upasa orang Batak, dengan bahasa Batak. Asa ni pangururan tu sapuran di sigura-gura saluhuna mahita didongani Tuhan di padauma sian hita saluhuna virus corona. Horas salum.